Kita berharap di tangan Makarim inilah penyelesaian konflik, penyelesaian HAM berat yang terjadi di Aceh, khususnya menjadi prioritas karena banyak sekali pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Dan juga beberapa hari yang lalu, Wali Nangro dan juga KKR Aceh memberi rekomendasi ratusan, malah ribuan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Seramua Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Ya, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang penyelesaian kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia. Jadi ada beberapa memang yang perlu kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengakui atau sudah memproklamirkan bahwa negara mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Kita hari ini membahas bukan tentang pelanggaran HAM-nya, tapi tentang sosok ketua yang akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Presiden Joko Widodo membuat satu konversi pers di Istana Negara dan beliau mengakui atau beliau mengutarakan bahwa negara mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM. Yang pertama adalah peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius 82 sampai 85, peristiwa Talang Sari Lampung 89, peristiwa rumah gedung dan pos statis Aceh 89, peristiwa penghilangan orang secara paksa 9798, peristiwa kerusuhan Mei 98, peristiwa Trisakti dan Semanggi 12 9899, peristiwa pembunuhan dukun santet 9899, peristiwa Simpang KKA Aceh 99, peristiwa Wasior Papua 2001-2002, peristiwa Wamena Papua 2003, peristiwa Jambu Kepo Aceh 2003. Itulah 12 peristiwa yang diakui oleh negara secara pelanggaran HAM berat dan disampaikan oleh Presiden. Apakah pelanggaran HAM berat ini akan terselesaikan? Seperti yang kemarin Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres mengangkat Makarim Wibisono sebagai ketua dari tim penyelesaian kasus HAM berat. Sosok Makarim Wibisono ini adalah bukan orang sembarangan di dalam pelanggaran HAM. Beliau adalah expert di bidang pelanggaran HAM. Presiden membuat suatu keputusan Presiden yaitu Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non yuridis pelanggaran HAM atau PPHAM yang berat di masa lalu. Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ketua tim pengarah dan Makarim Wibisono menjadi ketua tim pelaksana. Kepres nomor 17 tahun 2022 ini diteken Presiden Joko Widodo di tanggal 26 Agustus 2022. Sebagaimana salinan diterima oleh beberapa media, tim PPH ini berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden langsung. Adapun tugasnya sebagai berikut. Seperti di pasal 3, tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yuridis pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan data pelanggaran HAM yang berat itu dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional HAM sampai dengan tahun 2020. Merekomendasi pemulihan bagi korban-korban dan juga keluarganya, dan merekomendasi langkah-langkah dan untuk pencegahan pelanggaran HAM
yang berat tidak terulangi lagi di masa yang akan datang. Tim PP HAM sebagaimana dijelaskan di pasal 5 terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Berikut susunannya. Di pasal 6, susunan keanggotaan tim pengarah sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 tahun 2000. Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A terdiri Ketua Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Wakil Ketua Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, anggota Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Kepala Staf Kepresidenan. Di pasal 7, susunan anggota tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 5 huruf B terdiri atas Ketua Makarim Wibisono, Wakil Ketua Ifdal Kasim, Sekretaris Suparman Marzuki, anggota Apollo Sapanto Mustafa Abu Bakar, notabene adalah mantan PJ Gubernur Aceh, Haris Kutanti, Haris Kris Nowo, Asad Said Ali, Kiki Syah Nakri, Zainal Arifin Mukhtar, Ahmad Marzuki, Kamarudin Dadaya, dan Rahayu. Sebelumnya Presiden Jokowi menekankan komitmen pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi menekan pembentukan tim penyelesaian non-yuridis pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, kata Jokowi dalam pidato sidang tahunan MPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 16 bulan 8 2022. Terus siapa sosok sebenarnya Makarim Wibisono? Makarim Wibisono resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai tim pelaksana penyelesaian non-yuridis pelanggaran HAM atau PPHAM. Mendampingi Makarim ditunjuk pula beberapa anggota dan beberapa juga Makarim Wibisono resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Penyelesaian Non-Yuridis Pelanggaran HAM. Mendampingi Makarim ditunjuk pula sebagai beberapa wakil ketua dan juga sekretaris. Profesor Dr. Makarim Wibisono MA merupakan mantan Duta Besar RI untuk PBB selama periode 2004 sampai 2007. Pria kelahiran Mataram 8 Mei 1947. Ini adalah alumnus Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Saat menempuh pendidikan sarjana, Makarim mengambil jurusan hubungan internasional di kampus tersebut. Setelah itu, lanjut pendidikan S2 di Universitas Johns Hopkins, Washington DC, dan lulus tahun 1984 dengan titel MA. Sementara itu, gelar PhD dan doktor diraih di Universitas The Ohio State, lulus pada tahun 87. Ketika baru mendapatkan gelar sarjana, Makarim menjadi editor majalah Berita Express di Jakarta selama tahun 1970 sampai 72. Baru kemudian berkiprah di Kementerian Luar Negeri. Usai tak lagi menjadi editor majalah, Makarim didapuk sebagai kepala Des Amerika Serikat, Sekretariat Amerika Serikat, Kemenlu tahun 72-75. Makarim ini adalah menjadi duta besar dan berkuasa penuh RI atau wakil tetap pemerintah Indonesia untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa sejak tahun 2004 hingga kini. Di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Makarim dipecah sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Makarim inilah yang akan menyelesaikan, akan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang pelanggaran HAM berat. Kita berharap di tangan Makarim inilah penyelesaian konflik, penyelesaian HAM berat yang terjadi di Aceh khususnya menjadi prioritas karena banyak sekali pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Dan juga beberapa hari yang lalu, Wali Nangro dan juga KKR Aceh memberi rekomendasi ratusan, malah ribuan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Seramua Aceh. Itulah mengulas sedikit tentang PP yang menetapkan PP HAM ini untuk bekerja. Selamat bekerja, semoga
kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh, bisa terungkap dan bisa terselesaikan dengan non-yuridik. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.